Teman-teman semua, konten ini sangat sensitif jika teman-teman berpemikiran pendek dan juga jika teman-teman takut murtad atau bahkan takut meragukan terkait keabsahan agama teman-teman itu sendiri. Oleh karena itu, jika teman-teman merasa terganggu, jangan tonton konten ini, silahkan jauhi. Tapi kalau teman-teman ingin menambah wawasan terkait pemahaman sejarah agama Islam itu sendiri, silahkan teman-teman tonton dan simak sampai habis, karena di sini saya akan membongkar terkait fakta sejarah kelam umat Islam, yang dimana justru dilakukan oleh siapa? Para sahabat Nabi. Sekalipun di KTP saya masih Islam agamanya. Nah, ini saya himpun, saya rangkai daripada suatu buku yang ditulis oleh Faruk Faudah Allahyarham dengan judul Kebenaran yang Hilang. Dari judul ini, Faruk Faudah itu adalah seorang muslim, pemikir Islam dari Mesir. Ya, seorang kritikus. Tapi apa? Bukannya diapresiasi. Justru dihadiahkan kematian oleh para kelompok ekstremis Islam yang didukung oleh fatwa daripada Majelis Ulama Al-Azhar, yang dimana mereka mengeluarkan fatwa sesat dan keluar daripada Islam untuk Faruk Faudah. Oleh karena itu, hati-hati MUI. Fatwa ini sangat banyak akibatnya kepada masyarakat. Ya, sudah banyak terjadi tindakan intimidasi, kekerasan atas dasar fatwa daripada MUI, kelompok Ahmadiyah, Ahmad Musadek, bahkan kelompok Syiah juga mengalami tindakan kekerasan. Karena apa? Fatwa daripada MUI. Kalau memang MUI masih seperti ini, tidak ada cara lain selain kita bubarkan, kan begitu. Oleh karena itu, kita akan bahas terkait fakta sejarah kebenaran yang hilang dalam perjalanan sejarah agama Islam. Simak sampai habis, mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, tentu kita sudah sangat sering mendengar beberapa slogan, jargon yang senantiasa disampaikan terutama belakangan ini oleh FPI, Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir, yang dimana slogannya itu senantiasa menggaung-gaungkan Islam. Jadi begini kurang lebih, Islam adalah solusi, Islam yang mesti Islam, syariat adalah solusi terkait apa? Berbagai kerusakan yang terjadi di masyarakat. Subhanallah. Ini kalau anak-anak SD yang dengar langsung tepuk tangan. Tapi kalau bagi kita, orang-orang yang memiliki akal, yang bisa berpikir dengan cerdas, tentu kan kita bertanyakan, bagaimana syariat bisa menjadi solusi? Bagaimana sistematikanya? Lantas bagaimana dia memecahkan solusi tersebut? Apa solusinya daripada syariat itu sendiri? Sedangkan syariat yang kita tahu pun, ya, tidak pernah memberikan solusi akan hal itu. Contoh dalam hal pendidikan. Apa solusi yang ditawarkan daripada syariat? Pondok pesantren, mohon maaf, itu adalah program budaya. Apa? Nggak ada. Dari hal keuangan, apa yang syariat tawarkan? Nggak ada solusinya. Kemudian, dari pemilihan pemimpin, sistem pemerintahan, apa yang syariat tawarkan? Nggak ada. Dan di mana memang syariat itu bukanlah solusi. Kenapa begitu? Karena syariat itu mengatur hal-hal yang umum. Itu. Adapun hal-hal yang khusus dikembalikan kepada kita sebagai manusia, sebagai khalifah yang diberkahi oleh Allah dengan akalnya untuk mencari mana yang terbaik. Gitu loh. Jadi kalau semata-mata dengan syariat, lalu menggaungkan, menggambarkan, memberikan opium kepada masyarakat, bagaimana imajinasi negara Islam di fase-fase sahabat, fase-fase bani kerajaan, itu adalah opium belaka. Oleh karena itu, jika banyak doktrin seperti ini terjadi, maka masuklah perkataan Karl Marx, agama adalah candu di masyarakat. Karena nggak memberikan solusi, yang ditawarkan hanya hayalan belaka, dogma belaka. Gitu loh. Nah, kemudian teman-teman semua, tentu jika kita berani saja mengkritik agama Islam, sudah banyak stempel yang melekat di antara kita, yaitu liberal, ateis, anti-Islam, murtad, bahkan halal untuk dibunuh. Dan saya juga melihat stempel-stempel itu dikeluarkan oleh masyarakat-masyarakat di Indonesia ketika dalam setiap melihat polemik yang dianggap oleh mereka sesat. Padahal yang sesat adalah mereka, karena mereka nggak tahu dasar hukumnya. Kan gitu aja. Udah sesat, jahil murakkab. Sangat bodoh. Nah, kemudian, dari perkataan tadi terkait syariat adalah solusi, lalu ada yang menyatakan kita kembali kepada syariat yang sebagaimana Khulafaur Rasyidin dan lain sebagainya. Sebenarnya teman-teman semua, banyak fakta sejarah yang disembunyikan, terutama dalam masa kepemimpinan
sahabat-sahabat Nabi atau Khulafaur Rasyidin. Fakta yang pertama, bahwa Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang Islam. Artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq membunuh orang Islam sendiri dengan tuduhan murtad. Karena apa? Nggak mau bayar zakat. Nah, dalam hal ini ada perdebatan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar. Umar mempertanyakan bagaimana bisa engkau akan memerangi mereka sedangkan mereka adalah orang muslim. Kalau dalam hadis dikatakan yang boleh muslim itu membunuh dalam 3 hal, zina, murtad, dan juga kisos. Lebih dari itu haram. Nah, disinilah Abu Bakar mengambil tindakan, mengambil ijtihad bahwa mereka telah murtad. Padahal teman-teman semua, pada faktanya mereka tidak mau membayar zakat kepada Baitul Mal, tapi tetap melaksanakan kewajiban zakat yang langsung diserahkan kepada masyarakat di sekitar. Hanya itu aja. Tapi apa? Abu Bakar As-Siddiq tetap mengerahkan bala tentaranya untuk mengaku mereka, bahkan membunuh mereka. Sungguh ironi. Itu fakta yang pertama. Sudah kepanasan? Kalau udah kepanasan, iman takut buaya, silahkan tinggalkan, jangan dilanjutkan. Karena terlalu banyak fakta-faktanya. Fakta yang selanjutnya adalah terkait kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, jadi teman-teman semua perlu diketahui bahwa ketika Utsman bin Affan ini wafat, yang diceritakan dalam Tarikh At-Tabari, bahwa jenazah Utsman bin Affan ini 2 hari tidak bisa dikebumikan karena ditolak oleh umat Islam. Bahkan sampai-sampai jenazah Utsman bin Affan ini harus dikebumikan di kuburan orang-orang Yahudi di Hisi Kaukab. Gak boleh Utsman bin Affan dikuburkan di sana. Bahkan ada yang melempari mayatnya itu dengan batu atau bahkan mematahkan sendi-sendi Utsman. Padahal dia sudah dimayat. Sudah jadi mayat tapi diperlakukan sebegitu mengerikannya oleh mereka. Memangnya apa kesalahan Utsman? Mari kita bongkar. Utsman yang paling pertama adalah orang atau pemimpin Islam yang dimana ia menjadikan sanak keluarganya sebagai pemimpin di wilayahnya masing-masing. Dan mereka itu, Utsman bin Affan itu, dituduh melakukan tindakan KKN, nepotisme terutama. Kan begitu teman-teman semua. Nah, dan juga daripada pengajaran Utsman bin Affan inilah banyak para sahabat Nabi yang menyimpan uang melebihi dari kecukupan atau bahkan mereka jatuh kepada fitnah duniawi, yaitu uang, harta. Karena banyak sahabat Nabi ini ketika meninggal memiliki harta, jika saat ini dihitung itu sekitar miliaran, triliunan. Padahal sahabat Nabi loh, kok begitu sih? Kemudian Utsman bin Affan juga mengasingkan sahabat Nabi yang lain, yaitu siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Karena Abu Dzar Al-Ghifari ini berpendapat bahwa kita hanya boleh mengambil hak kita secukupnya, nggak boleh berlebihan. Kalau lebih kita kembalikan kepada orang lain. Nah, inilah paham sosialis yang dimiliki oleh Abu Dzar Al-Ghifari, tapi ditentang oleh siapa? Utsman bin Affan dengan desakan daripada Muawiyah. Bahkan sampai-sampai Abu Dzar Al-Ghifari harus diasingkan. Ya Allah. Jadi, Khalifah Utsman bin Affan ini sangat hidup dengan mewah-mewahan. Bahkan banyak pendapat-pendapatnya yang salah ketika datang para sahabat mengingatkan Utsman bin Affan. Mohon maaf, Utsman bin Affan sangat sombong orangnya. Jadi teman-teman, menurut Farak Fauda, digambarkan Utsman bin Affan ini sebagaimana memiliki 2 wajah, antagonis dan protagonis. Tentu teman-teman akan terheran-heran ketika saya mengatakan demikian. Padahal kita tahu yang telah diajarkan kepada kita bahwa Utsman bin Affan itu adalah orang yang dermawan, kan begitu? Tapi pada faktanya bukanlah dermawan, tapi justru orang yang menghambur-hamburkan harta. Bahkan memilih saudaranya sendiri untuk atau keluarganya untuk memimpin wilayah yang lain. Makanya gak usah heran ketika banyak pemimpin-pemimpin Islam yang melakukan tindakan nepotisme. Gak usah heran, karena memang dalam pelaku sejarahnya sahabat Nabi pun begitu. Bahkan Utsman bin Affan ini, ketika datang para sahabat untuk menasehatinya, ditolak nasihat sahabatnya itu. Bahkan teman-teman, hingga pada ujungnya karena sengitnya perdebatan antara sahabat Nabi ini terkait permasalahan Utsman, sampai datang tawaran beberapa opsi kepada Utsman, yang dimana meminta Utsman untuk mundur. Tapi apa? Utsman bin Affan mengakui bahwa gelar yang ada pada dirinya adalah gelar yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bahkan dengan sombongnya Utsman bin Affan menyatakan, jika saya tidak pernah meminta Anda untuk membaiat saya, tapi Anda datang lalu membaiat saya sendiri, dan Anda tidak bisa melepaskan baiat itu selamanya.
Masya Allah. Jadi kalau saat ini ada pemimpin umat Islam ya ataupun orang Islam yang berharap eksistensinya selamanya, kepemimpinannya selamanya, maka itu didalangi, dilatar belakangi oleh siapa? Perilaku Utsman bin Affan. Tentu kita akan bingung, kok bisa sih sahabat Nabi yang seperti itu mulianya, yang bahkan diberikan gelar Zun Nur Aini, dua cahaya, kan gitu. Kalau dia berhasil menikahi dua putri Nabi, tapi kok kelakuannya seperti ini? Nah, mungkin teman-teman bertanya seperti itu ya, tapi ini baru permulaan, karena masih banyak fakta-fakta yang disembunyikan. Ya Allah. Nah, kemudian, selain daripada Utsman yang mengumpulkan harta, banyak juga para sahabat Nabi yang mengumpulkan harta. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya ini membuka wawasan kita semua, khususnya kelompok-kelompok yang selalu melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara kita khususnya, dengan mereka melakukan itu atas nama agama teman-teman ya. Dan inilah yang dibongkar tadi oleh saudara kita itu, bagaimana masa kelamnya sejarah itu teman-teman, dan itulah yang sering terjadi di negara kita ini. Kenapa? Ketika mereka terdoktrin oleh satu pengajaran yang memang bertentangan dengan hukum, maka itu adalah hal yang membuat rusak antar umat beragama. Nah, teman-teman, seperti apa yang dia sampaikan tadi, bahwa ketika ada orang melakukan kerusakan-kerusakan atas nama agama, atas nama Tuhannya, dan banyak orang yang bertepuk tangan seolah-olah membela Tuhan, seolah-olah membela agama. Nah, teman-teman, ini luar biasa satu edukasi bagi kita yang menurut saya ini perlu disimak dan perlu direnungkan apa yang dia sampaikan, bahwa kita ini perlu luas untuk lebih berpikir positif ya, baik itu dalam pengajaran kita, mari kita menerapkan pengajaran-pengajaran yang diajarkan dalam agama kita itu secara positif, jangan secara negatif. Apapun yang kita lakukan sesuai dengan ajaran kita, asal itu menjadi berkah bagi banyak orang, dan orang lain diberkati oleh karena kita melakukan atas dasar kasih dan pengajaran yang benar, maka itu sangat luar biasa dan pasti ada tercipta kedamaian antar umat beragama. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan di video ini, dan biarlah ini menjadi bahan renungan terlebih-lebih khususnya bagi kelompok-kelompok yang melakukan hal-hal yang luar biasa menurut saya ini mengecewakan, dan juga ada tindakan-tindakan intoleran di dalamnya. Mereka melakukan itu atas dasar ajaran mereka, atas dasar nama agama, nama Tuhan, dan biarlah kiranya ke depan tidak terjadi lagi, karena di beberapa tahun yang lalu itu seringkali terjadi, baik itu tindakan-tindakan intoleran ya, maupun itu hal-hal yang bersifat kekerasan. Dan kita lihat kemarin ada penyerangan di gereja di doa Rosario ya, saudara-saudara kita pemuda Katolik, dan juga ada pemaksaan pembubaran ibadah, pemaksaan penutupan gereja, pelarangan pembangunan rumah ibadah. Nah, mereka melakukan itu teman-teman ya, sekelompok orang, ada oknum-oknum tertentu yang memang tidak bertanggung jawab, mereka melakukan itu seolah-olah membela agama mereka teman-teman. Nah, ternyata tidak demikian cara membela agama. Cara kita membela agama kita ketika kita menjadi berkat bagi banyak orang sesuai pengajaran kita. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.